Sebenarnya mimpi hidup di desa itu sudah terpatri ketika aku berada di Jakarta. Awal-awal aku berada di Jakarta itu, aku ngerasa kayaknya ini bukan hidupku. Sehingga aku dan kembaranku bilang bahwa aku nggak akan tua di Jakarta ya. Pikirku begini, aku punya cita-cita, ingin hidup di desa, di usia muda dan usia produktif, dan aku ingin menikmati waktuku ketika aku masih sehat bugar. Ini Dita Faisal. Ia pindah dari kota ke desa sejak Juni 2021. Keputusannya itu bukan hanya sekedar untuk menghindari hiruk-pikuk kota yang serba cepat, bising, dan padat, melainkan juga untuk memulai aksi nyatanya terhadap lingkungan. Oke, halo, aku Dita Faisal. Aku adalah ibu rumah tangga yang punya background profesi sebagai jurnalis. Jadi aku 13 tahun menjadi presenter dan reporter berita. Aku saat ini aktif juga di kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan. Aku melakukan kegiatan peduli lingkungan itu dengan menanam. Kering kan? Soalnya ini kering banget ya. Oh, itu ada mangga tumbuh ya? Ya Allah, atas izin Allah. Oh iya. Itu yang bawa kasih kelelawar. Itu nggak sih atas izin Allah? Atau enggak, gue juga nggak tahu ya. Ini aku tanam ketapang tuh kurus tuh. Oh itu. Ini bisa kita lihat sana, kita montong, bisa juga lihat situ. Mau lihat sini, oke? Yuk. Pakai, kalau ada ketemu tongkat, pakai tongkat deh. Ya, segini dia nih. Alhamdulillah nih. Jadi kita mau ajak ngobrol supaya dia juga merasa bahwa dia dibutuhkan oksigennya nih. Tuh teman-temannya yang lain. Kenapa ketapang? Karena di Balikpapan itu ada Melawai, tempat wisata, dan ada pohon yang rindang dan meneduhkan. Kayak payung, apa? Ketapang. Sehingga aku selalu berpikir, kok aku pengen ada ketapang. Oke, yuk. Nah, lahan-lahan ini adalah lahan-lahan yang sudah kita tanami, mulai dari tanaman-tanaman yang tahan terhadap panas. Di sini kita sudah uji coba tanaman yang paling bagus untuk suhu di pesisir itu adalah tanaman ketapang, kemudian juga indigo vera. Aku pernah ke sini tahun 2019 sebelum pandemi. Waktu itu aku menanam satu pohon ketapang di depan rumahku ini, di depan ini, di kedai kopiku, dan ternyata udah tinggi banget. Berarti 2019, 20, 21, 22, 23, 5 tahun. 5 tahun, dan ternyata bersyukurnya pohon ketapang ini buahnya disukai sama kelelawar. Jadi kelelawar membantu manusia untuk mendapatkan bibit-bibit baru. Bibit-bibit ya ketapang aku dapatkan dari hunting, mencari jejak-jejak kelelawar, bekas-bekas biji-biji yang dia jatuhkan di tanah, dan kemudian aku mengambil bibit-bibit itu, kemudian aku pindahkan ke polybag. Nanti kalau sudah besar, sekitar 50 cm, itu aku akan pindahkan ke ladang itu. Background aku sebagai jurnalis itu membuat aku harus menjadi agent of change. Salah satu diantaranya adalah menjadi orang yang melakukan perubahan terhadap gaya hidup. Kalau misalnya aku melakukan perubahan, kayaknya aku bisa deh menanam pohon. Tapi bukan di Jakarta. Karena di Jakarta menanam pohon kita harus mikir, akarnya mengganggu tetangga bisa bermasalah, daunnya rontok gugur kena rumah tetangga, kita bisa berantem berhari-hari. Mendingan ya udah nggak usah aja, karena tanah sejengkal di Jakarta begitu mahal. Aku berpikir bahwa kayaknya cita-citaku kembali ke desa atau back to nature, back to village itu bisa terrealisasikan dengan keinginan aku untuk peduli terhadap lingkungan. Pada saat air pasang, kemudian pada saat hujan, ini sampahnya akan kembali lagi. Rugi nggak? Rugi dong. Dan kita nggak pernah tahu loh kapan gelombang itu akan pasang. Jadi kalau misalnya kita nggak bisa melakukan perubahan, minimal tidak merusak. Jadi mudah-mudahan Pak Kades segera Pak ya. Udah lama banget nih, laporan saya sudah 1,5 tahun nggak digubris-gubris.
Kalau izin-izin mulu Pak, kayaknya kalau nggak kita fight, nggak bakal ada tempat sampah. Kebiasaan-kebiasaan yang aku lakukan berkaitan dengan lingkungan itu lahir secara bertahap. Misalnya aja ketika aku berada di desa itu, aku belum terbiasa untuk nyangkul. Mungkin bagi orang sepele ya, tapi yang nyangkul itu buat aku juga agak-agak gimana gitu ya. Karena di sana juga di kota besar apa yang dicangkul gitu ya. Terus aku punya cangkul mini, aku ingat banget cangkul mini dan itu masih ada sampai sekarang. Yang aku beli di Jakarta sebelum aku ada di sini. Saking pengennya aku suatu saat nanti aku nanam gitu. Ternyata nanam tuh nggak semudah yang aku bayangkan gitu loh. Selama ini aku kan di ruang ber-AC gitu, terus rapi, cantik, harus beneran full make up, rambut di blow, baju ganti-ganti terus gitu. Terus aku harus memegang cangkul, terus aku harus nyangkul-nyangkul tanah gitu. Itu nggak mudah loh bagi aku ya. Terus apalagi ya kebiasaan-kebiasaannya. Akhirnya aku jadi terbiasa untuk ngompos sampah. Jadi membuat kompos sampah organik dari sampah-sampah makanan. Ini pun baru 6 bulan terakhir sebelum aku menjadi warga desa selama 3 tahun ini gitu. Artinya baru 2,5 tahun aku di sini baru berpikir kompos. Gitu. Itu kan proses. Bagaimana hati kita nih legowo, terbuka untuk menambah sebuah kebiasaan baru yang sebenarnya bisa kita lakukan. Tapi kalau tanpa hati ya nggak bisa gitu. Dan itu proses juga. Gimana memilah sampah, memilih dan memilah. Saking aku tuh pengen tuh tinggal di desa ya. Jadi aku kirimkan bibit-bibit tanaman yang aku beli di online shop, mulai dari biji sawi, terus benihnya kangkung, tomat, terus terong itu ke sini. Padahal aku belum pindah. Jadi harapannya adalah saudaranya kakakku itu bisa nanamin dulu. Jadi pas aku pulang aku udah ini ready gitu. Pengennya kan kayak gitu. Tapi kan orang juga mungkin nggak segitu juga gitu ya mau gitu kan. Mungkin ya nunggu aku dulu. Jadi akhirnya nunggu aku datang dulu baru ya aku mengeluarkan cangkulku itu. Aku diketawain sih karena kan cangkul aku kecil banget cuma segini. Karena ya cocok aja lah cangkul kecil sama tenagaku kan. Akhirnya ya kita mulai belajar untuk nanam kangkung, terus sawi waktu itu bukan selada tapi sawi, terong. Terus aku kaget, terongnya udah jadi buah, wah bisa digoreng dong, gitu kan seru banget kayak gitu ya ampun. Dan sekarang kalau mengingat memori itu, wah seru ya gitu loh. Aku melakukan sesuatu yang mustahil dilakukan di ibu kota. Dan bagi orang desa itu sepele aja gitu, tapi bagiku itu bagiku manusia itu berperan untuk menjaga bumi, untuk meningkatkan ekonominya. Kalau keseimbangan alamnya terjaga, maka makhluknya akan sejahtera. Kalau misalnya kita tidak bisa melakukan perubahan, minimal jangan merusak. Aku berharap bahwa akan ada banyak lahir orang-orang yang peduli terhadap lingkungan, tidak harus menjadi seorang ahli di bidang lingkungan, menjadi peneliti tidak usah, harus menjadi peneliti dulu baru dia peduli lingkungan. Tidak mesti dia harus menjadi sarjana di bidang lingkungan, pertanian, peternakan baru dia peduli lingkungan, tapi cukup menjadi dirinya sendiri dan melakukan hal yang paling kecil. Mulai dari siapa? Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang paling kecil, mulai hari ini.